Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia tingkat SMK. Kali ini saya akan membahas materi kelas 11 tentang teks prosedur. Kompetensi dasar 1. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. 2. Mengembangkan teks prosedur berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran: melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik dapat menganalisis struktur kebahasaan dan mengembangkan teks prosedur dengan kritis, kreatif, mandiri, religius, jujur, berintegritas, bekerja sama, dan komunikatif selama proses pembelajaran. Sebelum ke struktur dan kebahasaan, kita bahas dulu pengertian dan ciri teks prosedur. Kegiatan kita yang pertama yakni menganalisis isi dan fungsi teks prosedur. Nah, perhatikan di sini ada contoh teks prosedur, kita cermati terlebih dahulu. Nah, mungkin ini pernah kalian membacanya ya di buku teks. Kemudian dari membaca ini akan muncul beberapa pertanyaan, contohnya seperti di sisi kiri ada dari isinya menjelaskan tentang apakah teks tersebut. Isi teks itu kita bisa lihat dari mana? Dari judulnya. Dari judulnya saja kita pasti sudah tahu cara menghidupkan komputer. Berarti isinya adalah cara menghidupkan komputer. Apakah fungsi teks tersebut? Fungsi teks tersebut memberitahukan pembaca atau menyuruh pembaca seperti itu. Nah, tapi ini lebih utama adalah menginformasikan ya atau memberitahu pembaca cara menghidupkan komputer. Kemudian bagaimana karakteristik teks prosedur berdasar contoh teks di samping. Kita lihat di teksnya ini ada paragraf pembuka, kemudian ada poin-poin pembuka, poin-poin 1, 2, 3, 4, 5. Poin-poin langkah-langkah ini ya. Jadi karakteristik atau ciri-ciri teks prosedur itu berupa apa? Ada tujuan atau pembuka, kemudian ada langkah-langkah. Nah, dari sini bisa kita simpulkan pengertian teks prosedur. Yakni apa? Teks prosedur merupakan teks yang berisikan langkah-langkah atau tahap-tahap untuk melakukan suatu hal, baik melakukan kegiatan tertentu ataupun membuat sesuatu yang disajikan dengan urutan-urutan tertentu. Saya kira ini mudah dipahami. Kemudian, apakah tujuan pembuatan teks prosedur? Tujuan pembuatan prosedur itu ada yang pertama menjelaskan tahapan-tahapan mengerjakan sesuatu. Ini seperti tahapan-tahapan resep masakan itu ya. Kemudian tahapan membuat SIM, tahapan membuat KTP. Nah, itu bisa berupa contoh untuk yang teks prosedur menjelaskan tahapan-tahapan. Kemudian tujuan yang kedua menjelaskan petunjuk penggunaan alat. Nah, ini bisa seperti tadi contohnya cara menghidupkan komputer, cara mematikan komputer, atau cara menggunakan alat-alat bengkel seperti itu. Kemudian tujuan yang ketiga adalah mempermudah memahami aturan atau tata cara atau tata urutan pelaksanaan kegiatan. Ini sering kita temui di teks prosedur berupa prosedur permainan atau games, outbound, atau yang lainnya. Nah, berikutnya teks prosedur digunakan untuk keperluan apa saja? Kita lihat yang pertama itu untuk membuat aturan. Nah, ini biasanya sih ada di kantor, lembaga itu banyak ya. Jadi membuat aturan pegawai baru, aturan seragam hari Senin, hari Selasa dan berikutnya. Kemudian juga membuat surat keputusan, misalnya di sekolah membuat surat keputusan atau SK atau mungkin dari instansi pemerintah ke instansi bawahannya itu ada banyak prosedur berupa SK seperti itu. Kemudian yang kedua ini untuk menulis petunjuk resep, ini udah jelas. Kemudian yang ketiga menulis pengarahan proses kegiatan seperti permainan, pembuatan SIM, paspor, dan lain-lain, ini udah jelas ya. Kemudian yang keempat memberikan petunjuk arah lokasi, ini biasanya di petunjuk peta seperti itu ya, peta undangan atau mungkin peta traveling, peta bepergian seperti itu.
Nah, apa perbedaan teks prosedur dengan teks lainnya? Berdasarkan isinya, teks prosedur berisi tujuan dan langkah-langkah atau tahapan yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Bedanya dengan teks yang lain bisa kita simak di tabel berikut. Teks prosedur berisi tujuan dan langkah-langkah, kalau teks eksposisi berisi pemaparan tesis, pemaparan pendapat ini ya, pemaparan tesis dan argumen dari satu sisi pendapat. Nah, teks debat berisi pemaparan argumen setuju dan tidak setuju dari mosi atau isu. Kalau teks biografi berisi riwayat hidup seseorang yang berpengaruh dalam masyarakat. Bedanya dengan teks yang lain, misalnya cerpen atau novel. Nah, kalau cerpen atau novel itu bersifat fiktif. Jadi banyak fiktifnya. Tapi kalau teks prosedur itu pasti banyak faktanya karena ini terlihat ada berisi tujuan dan langkah-langkah seperti itu. Nah, berikutnya jenis teks prosedur ini kita lihat dari temanya ya. Yang pertama itu teks bertema kebiasaan hidup. Misalnya kiat hidup sehat, kiat belajar menyenangkan, kiat sukses berkarir. Yang kedua, teks bertema aktivitas tertentu. Misalnya cara membuat brownies kukus, cara bertanam hidroponik, cara memelihara kucing, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, teks bertema penggunaan alat. Misalnya cara penggunaan kamera DSLR, cara mengendarai sepeda motor, tutorial make up, hijab, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke materi struktur teks prosedur. Di sini ada 3, yakni tujuan, tahapan-tahapan, dan penegasan ulang. Perhatikan contoh. Nah, di sini ada contoh yang sudah saya beri kotak, saya tandai dengan kotak merah yang pertama, kemudian yang kedua saya tandai kotak ungu, yang ketiga ada kotak hijau. Nah, di sini pembahasannya yang pertama itu adalah tujuan atau pernyataan umum. Ini yang berupa awalan tadi ya. Ini awalan itu kita sebut dengan tujuan atau pernyataan umum. Merupakan pembuka teks yang berisi penjelasan hasil akhir yang akan dicapai. Jadi di sini ada tujuan, oh nanti ini hasil akhir yang dicapai dengan prosedur ini apa toh. Nah, itu kita sebutkan di awal atau di bagian tujuan. Nah, yang kedua ini tahapan-tahapan atau berisi langkah-langkah. Merupakan cara atau langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Ini berisi langkah-langkahnya. Kemudian yang ketiga, itu adalah penegasan ulang. Berisi pengulangan pernyataan untuk meyakinkan pembaca. Ini bisa berupa simpulan atau penutup. Tapi yang nomor 3 ini opsional. Kadang ada, kadang tidak. Jadi boleh diberi penegasan ulang, boleh tidak. Jarang kita menemukan ya yang ada penegasan ulangnya seperti ini. Nah, berikutnya ke aspek kebahasaan teks prosedur. Ada apa saja ini? Ada kata kerja imperatif, verba aksi, konjungsi penambahan, pernyataan persuasif, kalimat keterangan, kata teknis, gambaran benda. Tapi di sini Ibu nanti hanya membahas beberapa ya. Seperti yang kata teknis, gambaran benda itu tidak Ibu bahas karena di kata teknis itu adalah istilah-istilah dalam bidang tertentu. Jadi tergantung nanti teksnya, misalnya teks dalam bidang, IT. Ya berarti nanti kan kata-kata teknisnya itu tentang, masalah-masalah IT atau bidang-bidang IT, bahasa-bahasa IT kayak gitu. Kemudian kalau gambaran benda itu ya berarti benda-bendanya yang ada di teks. Tadi misalnya tentang IT ya benda-benda IT itu tidak kita bahas ya, itu saya rasa nanti tinggal mencari, kata-katanya atau, kosakata kemudian kita artikan, kita mencari artinya di kamus, seperti itu. Nah, yang kita bahas ini aspek kebahasaannya. Yang pertama kata imperatif, kedua verba aksi, ketiga konjungsi penambahan, ada pernyataan persuasif dan kalimat keterangan. Kita bahas yang pertama kata imperatif. Kata imperatif adalah kata yang menunjukkan perintah untuk kalimat atau verba yang menyatakan larangan atau keharusan melaksanakan perbuatan. Nah, verba imperatif itu ada yang berupa kata dasar. Kata imperatif ini ada yang berupa kata dasar, ada juga yang berupa kata berimbuhan, gitu ya. Nah, dilihat kalau untuk kata dasar, berarti dia tidak ada imbuhan sama sekali. Contohnya ini ada kata ambil, tuang, siram. Nah, kalau misalnya dia berupa kata berimbuhan atau kata bentukan, nah
Imbuhan yang bisa membentuk kata imperatif itu adalah imbuhan kan, lah, dan i. Ini biasanya yang akhiran. Akhiran kan, akhiran lah, akhiran i. Kita contohkan di sini, ambilkan, tuanglah, sirami, hindari, dan lain sebagainya. Kemudian ini ibu beri kata jangan. Jangan ini untuk larangan ya. Kalau yang memerintah tadi kan tuang, ambil. Nah, itu kan memerintah. Tapi tadi disebutkan kata imperatif itu adalah menyatakan larangan atau keharusan melaksanakan perbuatan. Lah, yang larangan ini biasa kita gunakan kata jangan gitu. Nah, kalau ada yang berimbuhan berarti hindari. Jelas sampai sini ya. Kemudian aspek kebahasaan yang kedua adalah verba aksi. Verba itu kata kerja, aksi itu berarti kegiatan. Nah, verba aksi atau biasa kita sebut dengan kata kerja material adalah kata kerja yang menunjukkan kegiatan, perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya, memanggang, menulis, dihias, bepergian, dan lain-lain. Nah, ciri verba aksi itu intinya kata itu adalah menunjukkan perbuatan fisik. Perbuatan fisik seperti perbuatan tangan apa misalnya mengambil, mengaduk gitu. Kalau yang perbuatan kaki contohnya menendang, melangkah dan sebagainya. Kita lanjut ke aspek kebahasaan yang ketiga ada konjungsi penambahan. Nah, konjungsi penambahan di sini adalah yaitu kata hubung penambahan untuk mengurutkan kegiatan. Jadi sebetulnya kalau dalam bahasa Indonesia konjungsi penambahan itu hanya dan, tapi di sini yang dimaksud di sini adalah konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Jadi nanti bisa berupa penambahan waktu karena kegiatan kan bisa penambahan waktu atau penambahan kegiatan. Contohnya di sini ada konjungsi yang saya cetak miring dan serta lalu kemudian setelah itu selanjutnya selain itu di samping itu dan sebagainya. Ini konjungsi penambahan tapi untuk penambahan mengurutkan kegiatan. Diingat-ingat. Kita lanjut sekarang aspek kebahasaan berikutnya ada pernyataan persuasif. Persuasif berarti bersifat membujuk secara halus supaya pembaca atau lawan bicara menjadi yakin. Biasanya ditandai dengan kata perlu, memerlukan, diperlukan, harus, seharusnya. Nah, ini ya persuasif, diingat-ingat persuasif itu adalah meyakinkan. Nah, meyakinkan dengan cara apa? Ini ada kata kuncinya perlu, harus seperti itu. Sebaiknya juga bisa ya, sebaiknya akan lebih baik dan sebagainya. Nah, ini tanda-tandanya ya atau kata kuncinya. Berikutnya ada kalimat keterangan. Kalimat keterangan itu biasanya digunakan untuk menyatakan waktu, keterangan tempat atau keterangan cara. Untuk menyatakan ketiga pernyataan itu biasanya menggunakan kata dengan atau konjungsi dengan. Ya, jadi biasanya eh, mengaduk dengan spatula. Aduklah adonan dengan spatula lah. Dengan spatula itu berarti kan menggunakan cara atau alat gitu dan lain sebagainya. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai materi teks prosedur. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri sekian, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.